Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sudah dibersihkan kelasnya? Sudah disapu? Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, Mas, dipimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai ya. Sebelum memulai pelajaran, Bu Nova absen dulu. Alisa, Akila, Ardiansyah, Arfian, Askia, Cantika, Cit, Danis, Dimas, Fahri, Fahrizki, Firda, Fitri, Haidar, Ibnu, Ire, Istiha, Kaila. Kaila sakit ya? Sakit apa? Oh, demam ya. Luna, Maulida, Fadil, Fadila, Kiano, Nazril, Sauki, Nadira, Najwa, Nidia, Saiful, Talesia, Pindi. Ya, yang tidak masuk satu hari ini sakit ya. Sebelum Bu Nova langsung ke materi, kita berdiri dulu. Ayo, silakan menundukkan kepala, dilihat bajunya apakah sudah masuk atau belum. Yang perempuan jilbabnya dilihat. Sudah? Ya, kalau sudah silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu norma dan UUD NRI tahun 1945. Sudah belajar kemarin? Sudah ya. Di hari ini kita akan mempelajari subbab A, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini masuk pada elemen UUD NRI tahun 1945. Tujuannya apa kita belajar bab ini? 1. Melalui model pembelajaran project based learning. Jadi kita nanti belajar
pembelajaran yang menghasilkan produk atau proyek atau karya. Tujuannya apa? 1. Peserta didik dapat memahami pengertian norma melalui PowerPoint dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat menghayati nilai-nilai penting norma dengan baik dan benar. 3. Peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis norma dan sanksi pelanggarannya dengan baik dan benar. 4. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek berupa clipping kreatif dengan baik dan benar. Jadi, kita nanti sama-sama membuat clipping kreatif. Sudah, kemarin sudah belajar apa belum? Sudah ya. Kalau sudah, sebelum menjelaskan materi, Bu Nova ingin bertanya dulu. Mengapa norma itu penting? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, ayo Mbak. Ya, karena norma itu berguna untuk mengatur perilaku seseorang. Yang kedua, pertanyaannya, apa saja macam-macam norma? Ya, ayo Mbak. Apa saja? Ya, bagus sekali. Berarti kemarin kalian sudah membaca bab 2 ya. Selanjutnya, kita berdiri dulu supaya lebih semangat karena ini kan sudah jam ketiga ya. Jam pelajaran ketiga. Jadi kalian sudah ngantuk. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sudah siap menerima pelajaran ya? Bu Nova jelaskan sekilas tentang norma. Di subbab A ada norma masyarakat. 1. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Perintah ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sementara larangan berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nilai penting norma ada 5. Untuk apa sih norma itu? A. Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. B. Mencegah benturan kepentingan antar warga. C.
membentuk akhlak atau karakter manusia. D. Menjadi petunjuk bagi setiap individu yang menjalani kehidupan di masyarakat. E. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada yang ditanyakan? Paham? Paham ya? Kenapa lanjutkan? Jenis norma. Ada berapa norma? Ada 4, yaitu norma agama, norma hukum, norma susila atau kesusilaan, kemudian norma sosial atau norma kesopanan. Apa sih norma agama itu? Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum, agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya apa? Mengatur manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Isinya apa? Isinya norma agama berisi tentang perintah dan larangan. Sanksinya jika kita melanggar maka akan mendapatkan dosa. Selanjutnya norma susila. Norma susila, norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan atau susila mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Tujuannya apa? Mengajarkan berbuat baik sesuai dengan hati nurani. Isinya agar kita bisa berbuat baik, sanksinya akan ada penyesalan. Kalau melanggar kita akan menyesal. Lanjut, yang ketiga yaitu norma sosial atau norma kesopanan. Bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan tata krama atau sopan santun. Isinya perilaku sopan atau sesuai tata krama. Sanksinya jika melanggar kita akan mendapatkan cemooh, ejekan, dan buah bibir. Dari siapa? Dari orang lain atau lebih tepatnya masyarakat. Selanjutnya norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Negara kita punya hukum? Punya ya. Untuk apa sih hukum itu? Agar kita lebih disiplin. Sifatnya tegas dan memaksa. Tujuannya apa? Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan negara. Berisi tentang aturan hukum, sanksinya berupa kurungan atau denda. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut. Norma dan nilai-nilai Pancasila. Ada 4 nilai Pancasila yang sesuai dengan norma. Ada norma ketuhanan, berarti sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, norma kemanusiaan, sesuai dengan sila kedua. Norma persatuan, sesuai dengan sila ketiga. Dan norma kerakyatan sesuai dengan sila keempat. Ini silahkan kalian lihat gambarnya. Ini adalah gambar orang mengaji. Sesuai dengan contoh norma apa? Ya, bagus. Sesuai dengan norma agama. Selanjutnya ini gambar apa ya?
menolong orang lain sesuai dengan norma sosial. Sosial apa? Susila. Kita membantu orang lain. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Salim nang Bapak Ibu guru. Berarti sesuai dengan norma sosial atau kesopanan. Lanjut, ini gambar apa? Hah? Berhenti di lampu merah, mentaati peraturan sesuai dengan penerapan norma hukum. Ya. Setelah itu nanti ini kan sudah Bu Nova bagi sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, sudah Bu Nova bagi kelompoknya ya, sesuai dengan kelompokan kemarin, tetap kelompoknya. Nanti tugas kalian adalah membuat clipping kreatif. Jadi nanti Bu Nova berikan gambar ya. Gambar ini kalian pilih mana yang termasuk penerapan norma agama, mana yang termasuk pelanggaran norma agama, mana yang termasuk penerapan norma susila, kemudian norma sosial, norma hukum, dan juga pelanggarannya. Kalian pilih, kemudian kan kemarin sudah Bu Nova suruh bawa kertas bufalo ya. Kalian tempel, kalian gunting, lalu kalian tempelkan di kertas bufalo. Setelah itu kamu tulis termasuk penerapan norma apa, alasannya apa, dan kalian beri hiasan atau gambar atau warna sekreatif mungkin sesuai dengan sesuai dengan keinginan kalian. Kelompokan ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini Bu Nova bagi lembar kerja kalian di sini. Kalau ada yang kurang jelas dibaca apa yang harus kalian lakukan. Kemudian ini gambarnya. Kertas bufalonya dikeluarkan. Sama pensil warna, lem, gunting. Kelompok 1 mana? Ya. Ini ya. Ini kalau ada yang tidak mengerti tanya. Sudah? Jadi Bu Nova ulangi lagi, kalian baca lembar kerja kalian, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian di sini hari ini membuat clipping kreatif. Pilih gambar yang sudah Bu Nova bagi, kemudian kamu pilih mana yang termasuk penerapan norma agama, hukum, susila, dan sosial, dan mana yang termasuk pelanggaran
norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Kemudian kalian gunting, ditempel di kertas buffalo, dan diberi gambar atau diberi warna. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan mulai bekerja dengan kelompoknya. Ya. Pilih ya. Mana yang termasuk norma agama? Ya, itu pilih. Ini nanti dipilih mana yang termasuk penerapan, mana yang termasuk pelanggaran agama ya. Paham ya? Ya. Di LKPD-nya ditulis nama kelompoknya. Ya, nama lengkap sama nomor absennya. Apa-apa wes, sama nomor absen. Ini loh, wes sama apa nomor absen saja. Nomor absennya ya. Ayo ditulis nama panjang. Ya, dipilih ya, yang termasuk norma agama, pelanggarannya, ya. Sudah bisa? Tidak ada yang ditanyakan? Bu Nova beri waktu 10 menit ya.
Ya, ayo didiskusikan dengan kelompoknya. Iya. Di sampingnya kelasnya Kak. Sini. Kalau sudah ditempel gambarnya, di bawah gambar kalian tulis termasuk penerapan norma apa, pelanggaran norma apa, kemudian alasannya apa, ya, baru diberi hiasan. Ya, bagus, diberi penjelasan, kemudian alasan ya. Sini, penerapan pelanggaran, beri alasan. Baca LKPD-nya dulu, biar tahu langkah-langkahnya mengerjakan ya. Ya, alasannya apa? Dibaca dulu ini LKPD-nya, baru mengerjakan norma ini. Langkah-langkahnya apa saja di situ.
Sudah ada yang sudah selesai menempel dan memberi alasannya? Kalau sudah lanjut menghias. Memberi gambar. Ya, nanti kalau sudah lanjut memberi warna ya, dihias. Diberi gambar, nanti dijadikan clipping. Ya, kalau sudah ganti menghiasi ya. Saya hias. Yang bagus boleh diberi apa? Kertas, lipat, hiasan, nggak apa-apa. Diberi warna. Saya diberi warna. Hiasi. Kerja kelompok ya, semuanya harus aktif. Yuk segera diselesaikan, setelah itu memberi warna. Memberi hiasan. Ya, yuk diberi hiasan. Mana? Ini krayonnya. Ayo dikasih warna. Ya, bagus. Pinter-pinter kalian ya. Sudah? Iya sih. Oh, kok gak bisa mewarnai? Ayo ini bawa pensil warna gini.
Ini diwarnai. Tidak apa-apa. Ini dikasih warna biar bagus. Sudah ada yang sudah selesai? Kelompoknya siapa yang belum? Oh iya, dilanjutkan. Ya, yang belum dilanjutkan dulu. Yang sudah diam ya. Ayo kerja kelompok biar cepat. Biar cepat selesai. Bareng-bareng mengerjakannya. Ya, ayo diberi hiasan bareng-bareng biar cepat selesai. Pak boleh di tangan, di kertas saja ya. Ayo, boleh rame. Sudah? Ya, nunggu temannya yang belum ya. Sudah semua? Sudah? Dia semenarik mungkin? Berarti sekarang kalau sudah semua kita presentasi. Presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Ya, satu kelompok perwakilan saja, 2 anak yang mempresentasikan di depan. Ayo yang maju, diajak atau maju sendiri, inisiatif sendiri apa saya tunjuk? Ya, ayo kalau gitu, yang pertama kelompok berapa yang maju? Kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Pak maju sini. Ini ya. Maskernya diturunkan dulu. Dikeraskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil clipping kami. Yang pertama yaitu penerapan norma kesopanan karena menunduk ketika berjalan di depan orang yang lebih tua. Yang kedua yaitu pelanggaran norma kesopanan
karena tidak mendengarkan nasihat orang tua. Yang lainnya didengarkan, temannya presentasi. Yang ketiga, penerapan norma Dikeraskan hukum suaranya, karena menaati dilihatkan gambarnya peraturan ke temannya. lalu lintas dan memakai helm. Yang keempat, pelanggaran norma hukum karena berboncengan tiga dan tidak memakai helm. Yang kelima, penerapan norma agama karena mereka beribadah di tempat ibadahnya. Yang keenam, Gambarnya dikasih tahu temannya ya. pelanggaran norma agama karena membakar gereja atau tempat ibadah. Yang ketujuh, penerapan norma kesusilaan karena membantu orang yang terkena banjir atau bencana. Yang kedelapan, pelanggaran norma kesusilaan karena membuli teman. Ya, ditunjukkan ke temannya, gambarnya dua-duanya. Nah, seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang bertanya ke kelompok 1? Ada yang bertanya? Tidak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat. Perwakilan dari kelompok 1 sudah bisa dan mau mempresentasikan hasilnya ke depan. Selanjutnya kelompok berapa yang maju? Urut ya? Ya, urut saja. Ayo kelompok 2 silakan maju. Agak maju ke depan biar temannya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil hitung kredit kami. Yang pertama, penerapan norma kesusilaan atau susila. Alasannya karena saling membantu sesama manusia. Di sini Bapak polisi membantu nenek yang menyeberang jalan. Ayo yang keras, dikeraskan. Yang kedua, pelanggaran norma kesusilaan. Alasan karena mereka yang lainnya diperhatikan temannya. Penerapan norma agama. Alasan karena mereka melakukan ibadahnya sesuai agamanya sendiri dan tertib. Pelanggaran norma agama. Alasan karena merusak tempat ibadah dan terjadinya bencana. Selanjutnya. Yang ketiga, penerapan norma hukum. Alasannya menaati peraturan lampu lalu lintas ketika lampu merah mereka berhenti. Pelanggaran norma hukum. Alasannya karena mereka berencana bertiga dalam tidak memakai helm. Itu aja ya dari kami. Kurang satu ya mbaknya ya. Gambar keempat, penerapan norma sosial atau kesopanan. Alasan karena bersikap sopan ketika bertamu. Dan pelanggaran norma sosial atau kesopanan. Alasan karena tidak mendengarkan orang tua ketika dinasehati. Dilihatkan dulu gambarnya biar jelas temannya. Ayo, diperlihatkan. Dilihat yang lainnya. Ya, gambarnya ini berbeda, tiap kelompok berbeda ya. Ada mungkin salah satu yang sama. Sudah ya? Paham? Ada yang ditanyakan ke kelompok 2? Tidak ada?
Ya, diakhiri Mbak. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 berarti kalau urut. Silakan kelompok 3. Tes. Sudah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah gambar. Mbaknya yang megang mic-nya. Ayo dipegang. Yang pertama, penerapan norma kesusilaan. Alasannya adalah karena membantu orang-orang yang terkena bencana alam. Gambar yang kedua adalah pelanggaran norma kesopanan. Alasannya adalah karena duduknya tidak pantas atau tidak sopan terhadap orang lain. Lanjut. Gambar yang ketiga adalah penerapan norma hukum. Alasannya karena taat membayar pajak. Gambar yang keempat adalah pelanggaran norma hukum. Alasannya karena pelanggaran aturan lalu lintas. Ya, lanjut Mbak. Ayo dipegang mic-nya. Yang kelima adalah norma Dikeraskan, agama. ayo yang keras kalau ngomong. Yang kelima adalah norma agama. Alasannya orang yang Dilihatkan sedang gambarnya. melaksanakan ibadah. Gambar ke-6, pelanggaran norma hukum dan agama. Karena kegiatan tersebut adalah tindakan kriminal, melanggar hukum dan melanggar agama. Gambar yang ke-7 adalah penerapan norma kesopanan. Alasannya sopan santun terhadap orang tua dengan bersalaman sebelum ke sekolah. Gambar yang ke-8 adalah pelanggaran norma sosial. Alasannya karena tidak mendengarkan ketika dinasihati orang tua. Ya, ayo dilihatkan gambarnya ke teman-temannya. Nah, barangkali ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, supaya lebih semangat lagi kita tepuk dulu. Kalau tirukan Bu Nova ya, supaya kalian lebih semangat. Kalau Bu Nova bilang tepuk semangat, semangat, oke? Siap? Tepuk semangat, semangat. Lagi kurang kompak. Tepuk semangat. Masih semangat ya? Oke, kalau masih semangat, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasilnya. Ayo, temannya yang megangi, yang satunya. Salam dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil clipping dari kami. Ayo, Mas Saiful. Penerapan norma sosial atau kesopanan karena mereka telah menghormati orang yang lebih tua, bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Pelanggaran norma sosial atau kesopanan.
Alasan karena telah membuang angin sembarangan di belakang orang lain. Ayo ditunjukkan dulu gambarnya ke temannya. Lah, itu gambarnya ya. Penerapan norma hukum, alasan karena menaati lalu lintas berhenti ketika lampu merah. Pelanggaran norma hukum, alasan karena bonceng 3 dan tidak memakai helm. Ayo ditunjukkan dulu gambarnya ke temannya. Mana yang termasuk pelanggaran dan penerapan norma hukum. Ya. Selanjutnya. Berikut adalah penerapan norma agama karena mereka sudah melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Pelanggaran norma agama karena tidak melaksanakan ibadah dan lebih memilih untuk tidur. Dan penerapan norma susila karena Bapak polisi berbuat baik untuk membantu siswa untuk menyeberang jalan. Pelanggaran norma susila karena membuli temannya yang lebih kecil. Dilihat. Nah. Sekian. Sudah? Ada yang bertanya? Tidak ada. Wah, sudah paham semua, tak? Sudah paham, tak? Belum mengerti? Sudah paham? Ya, paham pol katanya. Ya sudah, kalau gitu diakhiri. Sekian presentasi dari hasil clipping kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lanjut kelompok 5. Ya, ini Mbak. Assalamualaikum. Ayo dikeraskan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, yang pertama ini adalah penerapan norma kesusilaan. Alasan karena saling di gambar ini, alasan karena saling tolong menolong pada waktu terjadi musibah. Ya. Ayo Gambar yang keras kedua, suaranya. Gambar kedua, pelanggaran norma kesusilaan. Yang lainnya Alasan diperhatikan. karena tidak peduli dengan seseorang yang lebih membutuhkan. Di gambar ini ada penerapan norma agama. Alasan karena di gambar tersebut menunjukkan orang-orang yang sedang beribadah. Pelanggaran norma agama. Alasannya Karena lalai beribadah lebih memilih tidur. Di sini ada penerapan norma kesopanan. Alasannya karena di gambar tersebut menunjukkan orang yang bertamu dengan sopan dan santun. Pelanggaran norma kesopanan, alasannya karena di gambar tersebut menggambarkan orang yang membuang angin di muka orang lain dan perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma kesopanan. Ini ada gambar penerapan norma hukum. Alasannya karena di gambar tersebut menggambarkan orang-orang yang sedang membayar pajak dan membayar pajak adalah salah satu bagian dari norma hukum. Dan di sini ada pelanggaran norma hukum. Alasannya karena di gambar tersebut menggambarkan orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Terima kasih. Sebelum saya menutup. Ya, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Pinter ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok mulai lemas lagi? Ngantuk? Ya, habis ini waktunya istirahat ya. Ya wes, biar nggak ngantuk kita tepuk lagi. Ayo duduk dulu. Tepuk semangat.
Lagi, ayo ada yang masih kepalanya masih ditaruh di meja. Lagi, ayo tepuk semangat. Wes, sudah? Masih ngantuk atau belum? Sudah tidak ngantuk? Lapar? Ya, habis ini istirahat. Tenang. Lanjut kelompok 6, kelompok terakhir. Silahkan maju. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang clipping norma. Gambar ini menunjukkan penerapan norma agama. Mengapa disebut penerapan norma agama? Karena mereka menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Gambar yang bawah ini menjelaskan pelanggaran norma agama. Mengapa disebut pelanggaran norma agama? Karena ada orang yang tidak bertanggung jawab membakar tempat ibadah agama lain. Di gambar ini menjelaskan penerapan norma susila. Alasannya adalah karena dia membantu orang lain yang membutuhkan bantuan untuk menyeberang jalan. Dan di bawah ini adalah pelanggaran norma susila karena mereka membuli atau mengolok orang lain. Di gambar yang atas ini itu menjelaskan penerapan norma sosial atau kesopanan. Karena mereka menunduk jika melewati orang yang lebih tua atau bapak ibu guru. Yang bawah ini merupakan pelanggaran norma sosial atau kesopanan. Karena dia mengacukan orang tua yang sedang menasehatinya. Di gambar ini menjelaskan penerapan norma agama. Mengapa disebut penerapan norma? Di gambar ini menjelaskan penerapan norma hukum. Mengapa disebut penerapan norma hukum? Karena mereka sudah taat untuk membayar pajak. Gambar bawah ini menjelaskan pelanggaran norma hukum. Mengapa disebut pelanggaran norma hukum? Karena mereka tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2, dan yang paling parah mereka belum cukup umur. Ada yang perlu ditanyakan? Pas semua ini, tidak ada yang bertanya. Sudah? Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai berpantun, ada yang bisa membalas pantunnya? Alah, belum belajar pantun ya kalian. Ya sudah, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sekarang kalian kumpulkan di depan beserta LKPD-nya. Ayo, hitungan 5 sudah terkumpul di meja depan. 1, 2, 3. Sudah ya? Sekarang kalian sudah mendiskusikan gambar-gambar yang termasuk penerapan dan pelanggaran norma. Kalian sudah berdiskusi, sudah membuat clipping, sudah presentasi.
Kemudian apa sih tujuannya presentasi kalian ini? Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ya, ayo Mbak. Agar bisa mengetahui jenis-jenis norma. Ada lagi? Kesimpulannya apa pembelajaran kalian hari ini? Kalian tadi mengerjakannya sendiri tak bersama-sama? Bersama-sama. Berarti tujuan dari pembelajaran hari ini selain kalian bisa memahami materi, kalian juga menumbuhkan sikap kerjasama kalian atau sikap gotong royong. Selain kerjasama, kalian juga sudah mendiskusikan tentang gambar penerapan dan pelanggaran norma, ya. Sudah, setelah presentasi, sekarang Bu Nova ingin tahu, kalian sudah paham apa belum dari pembelajaran hari ini? Kalau sudah, kalian keluarkan buku kalian. Siapkan satu lembar kertas. Sudah kelihatan ya di layar kalian? Ini ada soal, silakan kalian kerjakan di lembar kertas. Ada 3. Ini tugasnya individu. Yang pertama, jelaskan pengertian norma. Kedua, sebutkan macam-macam norma. 3, sebutkan 5 contoh penerapan norma. Bu Nova beri waktu 5 menit ya. Ya, silakan ditulis di lembar kertas, nanti dikumpulkan. Individu ya tugasnya ini. Jangan lupa diberi nama, nomor absen. Boleh cari jawabannya di buku paket kalau tidak mengerti.
Ya, di buku paket nggak apa-apa. Di buku yang lain yang sesuai. Nggak boleh gurau, kerjakan. Mana buku paketnya? Bisa dan jawab. Tidak membuka buku paket. Bisa, sudah bisa. Ya bagus kalau sudah. Ayo dicari di buku paket, dibaca dulu. Kemarin di rumah sudah baca atau belum? Ya, pintar. Ya. Filmnya ditutup. Nah, ya saya dikerjakan sendiri. Ada kesulitan? Bisa. Ada kesulitan? Bisa ya?
Ya, sepertinya sudah selesai semua. Ada yang belum? Oh iya, yang belum silakan dilanjutkan. Siapa saja yang belum angkat tangan? Oh iya, ayo dilanjutkan dulu. Nah, kurang berapa? Kurang 1, oh iya. Sudah? Belum? Ya. Ya, untuk yang sudah, perwakilan kelompok saja yang mengumpulkan ke depan. Ya, itu di Ya. Ya. Sudah semua? Sudah. Capek? Capek ya? Silakan berdiri dulu. Kita senam merilekskan badan supaya kita kan sudah berpikir, sudah tegang tadi ya. Silakan angkat tangan. Ayo, kemudian di apa? Tangannya, jari-jarinya supaya lemas. Ke samping, rentangkan tangan. Ayo agak renggang dengan temannya biar tidak senggolan. Sudah? Kemudian taruh di pinggang tangannya. Ya, kita putar ke kiri. Enak ya? Ke kanan. Ke kiri lagi. Kanan lagi. Kepalanya ke atas. 2 kali. Ke bawah 2 kali. Ulangi lagi. Ke kiri 2 kali. Kanan 2 kali. Sudah enak? Silakan duduk kembali. Sudah? Bu Nova simpulkan untuk materi hari ini kita tadi sudah belajar tentang norma masyarakat. Ada berapa jenis norma? Apa saja? Ya, ada 4 norma. Bagaimana sanksinya jika kita melanggar? Maka kita akan mendapatkan hukuman. Ya. Jadi kita
hidup itu ada normanya, ada aturannya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Kalau begitu Bu Nova yang bertanya, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senang? Ya. Lapar ya, di sini istirahat. Menyenangkan ya? Ya. Kalau begitu minggu depan di rumah kalian pelajari subbab B, yaitu tentang hak dan kewajiban pada norma. Dipelajari di rumah. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang hak dan kewajiban pada norma. Ya, sebelum Bu Nova akhiri, silakan dipimpin berdoa dulu.